Ruang bersalin di ujung lorong. Malam itu hujan turun tanpa suara. Bukan hujan deras, hanya rintik halus yang jatuh terus-menerus, seperti sesuatu yang sengaja menahan diri. Langit gelap tanpa kilat, tanpa petir, seolah-olah dunia sedang menunggu sesuatu terjadi. Di ujung jalan sempit yang hampir tak dilalui kendaraan, berdiri sebuah rumah sakit daerah lama. Catnya mengelupas, dindingnya lembab, dan beberapa lampu di lorong luar berkedip pelan, seperti napas yang hampir habis. Orang-orang sekitar jarang membicarakan tempat itu. Kalaupun ada, hanya dalam bisikan. Aku datang ke sana sebagai dokter muda, penuh idealisme, penuh semangat. Bertahun-tahun belajar, akhirnya sampai juga di tempat di mana aku bisa bermanfaat. Setidaknya, itu yang aku pikirkan. Hari pertamaku berjalan biasa saja. Sibuk, melelahkan, tapi masih dalam batas normal. Sampai akhirnya jadwal jaga malam pertamaku tiba. "Oncal, kalau bisa, jangan ke ruang bersalin sendirian malam-malam," kata seorang perawat senior, Bu Lina, tanpa menatapku. Aku mengerutkan kening. "Kenapa, Bu? Banyak kasus." Dia berhenti sejenak, lalu menatapku. "Lama. Kasus memang ada," katanya pelan. "Tapi tidak semua yang memanggil itu masih hidup." Aku tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Tapi dia tidak ikut tertawa. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Ruang IGD yang tadi sibuk kini sunyi. Terlalu sunyi. Lalu aku mendengarnya. Asteris ding, ding, ding. Suara bel. Aku menoleh. "Itu dari mana?" Tak ada yang menjawab. Aku berdiri. "Bu Lina, itu bel." Dia langsung memotong, suaranya rendah tapi tegas. "Jangan ke sana." Aku terdiam. Tapi kalau pasien tidak memanggil seperti itu. Bel itu masih berbunyi, teratur. Memanggil, seolah-olah khusus untukku. Akhirnya aku menyerah pada rasa tanggung jawab. Atau mungkin, rasa penasaran. Aku lihat sebentar saja. Bu Lina tidak menahanku, tapi ekspresinya berubah. Seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari cerita ini. Lorong menuju ruang bersalin terasa lebih panjang dari siang tadi. Lampunya redup, beberapa berkedip pelan, mengeluarkan bunyi dengung yang mengganggu. Langkah kakiku bergema sendiri. Dan semakin jauh aku berjalan, semakin terasa bau itu. Antiseptik, bercampur sesuatu yang lebih tajam. Seperti darah yang sudah lama. Aku berhenti di depan pintu ruang bersalin. Bel itu sekarang terdengar sangat jelas. Asteris ding, ding, ding. Aku menarik napas, lalu mendorong pintu. Sunyi. Seluruh ruangan kosong. Tempat tidur rapi. Tirai tergantung diam. Tidak ada perawat. Tidak ada pasien. Tapi bel itu masih berbunyi. Dari ruangan paling ujung, langkahku melambat. Jantungku mulai berdetak lebih keras. Pintu ruangan itu terbuka sedikit. Aku mendorongnya perlahan. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang wanita terbaring di ranjang bersalin. Perutnya besar, seperti siap melahirkan. Rambutnya basah menempel di wajah. Matanya terbuka lebar, terlalu lebar, menatap langit-langit. "Dokter," suaranya pelan, serak. "Saya sudah lama menunggu." Aku membeku. "Ibu, staf lainnya di mana?" Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum. "Suami saya bilang, perempuan seharusnya di rumah saja." Setetes darah mulai mengalir dari bawah tubuhnya. Katanya, "Tugas saya hanya jaga anak." Aku merasakan tenggorokanku kering. Waktu saya sakit, dia mau dokter perempuan saja. Perlahan, dia menoleh. Matanya hitam seluruhnya. Dokter perempuan sibuk, kelelahan, tidak cukup. Lampu tiba-tiba berkedip keras. Suara bel berubah menjadi nyaring,
menusuk telinga. Perutnya bergerak, bukan seperti kontraksi, tapi seperti sesuatu berusaha keluar dengan paksa. Aku mundur. Tolong saya, dokter. Suaranya berubah. Bukan satu suara lagi. Banyak. Bertumpuk. Semua orang menuntut. Tangannya terangkat. Semua orang mau aturan. Tiba-tiba dia mencengkeram pergelangan tanganku. Dingin, kaku, seperti bukan milik manusia hidup. Tapi siapa? Cengkeramannya semakin kuat. Yang mau menggantikan? Lampu langsung padam. Gelap total. Lalu, tangisan bayi terdengar. 1, 2, 10, puluhan, ratusan. Menangis bersamaan. Memenuhi ruangan. Aku mencoba melepaskan diri. Tidak bisa. Tinggal di sini. Bisikan itu kini tepat di telingaku. Gantikan kami. Aku berteriak, dan semuanya hilang. Aku terbangun di lorong. Lampu terang. Sunyi. Tidak ada bel. Tidak ada tangisan. Hanya aku dan Bulina di sampingku. Kamu tetap pergi, katanya pelan. Aku menatapnya, gemetar. Apa itu? Dia terdiam lama. Dulu, banyak dokter perempuan di sini, katanya akhirnya. Kerja tanpa henti. Oncal terus. Banyak yang hamil, tapi tetap kerja. Dia menunduk. Ada yang kehilangan bayinya. Ada yang jatuh saat bertugas, dan tidak pernah bangun lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Orang luar hanya tahu menuntut, lanjutnya. Harus ini, harus itu. Tapi tidak pernah tanya, siapa yang akan tetap tinggal untuk melakukan semuanya. Dia menatap ke arah ruang bersalin. Dan kadang, suaranya hampir berbisik. Yang tinggal, tidak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun pelan. Dan setiap kali aku mendengar suara bel dari kejauhan. Aku tidak pernah lagi mendekat. Karena aku tahu, kalau aku kembali masuk ke ruangan itu, mungkin kali ini, aku tidak akan pernah keluar.